Pada saat itu, maka kata Nabi SAW, semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam, baik dengan kemuliaan, dia sengaja memasuki Islam karena dia tahu kebenaran, atau penghinaan, artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa alaihissalam. Tetapi setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, setelah matinya Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat, maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala. Iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala, dan pada mereka lah terjadi hari kiamat itu. Berarti lihat teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami sirah ini dan mengetahui kehidupan Nabi SAW penting sekali, luar biasa gitu ya. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi SAW, tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, postur tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi SAW, semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya. Ada masalah, beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwah yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'rifatus sahabah ridwanullahi alaihim. Kita mengenal dengan belajar sirah siapa itu sahabat. Manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW, yang telah menemani utusan yang terbaiknya, penutup para nabi dan rasul. Ini bukan manusia biasa teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, nggak ada lampu, nggak ada media sosial kayak sekarang, nggak ada AC panas. Antum sekarang Masya Allah belajar sirah di AC di Masjid Istiqomah yang besar seperti ini, lampu ada, terang, ada kamera merekam, bisa didengar kembali. Zaman dulu rumah dari tanah liat, Mekah dulu itu desa terpencil, nggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu, kecuali orang-orang beriman yang datang haji, itu pun jumlahnya masih sedikit. Dulu negara Persia dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab, karena bagi mereka ini padang pasir, gak ada apa-apa, gak pernah mereka rebut. Padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Karena padang pasir, gersang, gak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka gak pikir serang itu. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu, di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amalin, mati, masuk surga. Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun satu ayat, turun dua ayat, dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Nggak gampang pada saat fase Mekah itu, luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini, bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. Bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan. Wajar itu, muhajirin dan ansar, Allah janjikan dan jamin buat mereka surga. Demi Allah pantas untuk mereka, pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah, saya kalau pelajari kisah sahabat tidak sadar netes air mata di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka ini. Di mana kita ini gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini, lupa tidak ada perjuangan buat agama gitu. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih 10.000 rupiah.
Ya udah, dia terima kasih, dia pergi. Apa dia sudah ridho? Dia ridho teman-teman, kalau dia minta 3 juta, antum kasih 5 juta. Dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya ridho tuh. Kalimat ridho digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum, pakai anhum jamak. Allah ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang, dan mereka dipastikan memang ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita akan belajar teman-teman, ada kisah sahabat yang kiprahnya sangat luar biasa, kisah heroik dalam masalah perjuangan jihad, dalam masalah sedekah, dalam masalah berbakti dengan orang tua, dalam masalah memperjuangkan dan menjalankan sunnah Nabi SAW, agamanya Nabi SAW yang dibawakan. Banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah ini semua kita akan ambil dari sirah, pentingnya luar biasa gitu. Yang ketiga, ma'rifatu sababun nuzulul Quran, sababun nuzulul Quran, mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Quran. Dari sekian 6.000 sekian ayat Al-Quran, saudaraku seiman, ada di antaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul ayat, maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya, karena sebab turun ini akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu. Dan semua sabab nuzul diambil dari materi sirah. Nanti kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini di surah ini. Juga kita jadi tahu teman-teman, kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30. Kenapa bukan di pertama? Kenapa Al-Fatihah yang pertama? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berada di juz 30 semua, rata-rata di juz terakhir. Padahal awal-awal turun. Ternyata memang sabab nuzul berpengaruh di sini. Sebab turunnya ada, terjadi sesuai dengan kasus, dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misal letakkan ini di sini, letakkan ini di ayat di surah nomor ini, di surah ini di ayat sekian, sehingga tersusunlah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu, karena per kasus. Nanti kita lihat, oh ternyata turun surah nomor 74, surah nomor 75 di tahun sekian, di waktu ini, oh kejadian ini. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul, tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya kejelasan tentang kenapa ayat itu dipelajari atau kenapa ayat itu turun, maaf, dan kita akan faham hukumnya. Yang keempat dari mempelajari sirah, ma'rifatu sababul wurudul hadis. Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadis. Sebab disebutkannya hadis. Kalau ayat tadi ada sababun nuzul, kalau ini sababul wurud. Jadi sama dengan ayat tadi, hadis-hadis Nabi SAW ada yang memiliki sababul wurud, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sababul wurud penting sekali, karena dengan mengenal atau mengetahui sababul wurud kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Contoh misal, pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung gitu. Warnanya kuning cerah, bagus sekali. Orang banyak tertarik membeli gandum dari toko itu. Nabi SAW, Nabi utusan Allah, ada wahyu menyampaikan, maka beliau masuk ke dalam toko orang itu. Begitu masuk ke dalam toko, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan. Jadi orang kalau lihat dari luar, oh gundukannya bagus, dia seakan-akan menyendok dari gundukan itu, padahal sebenarnya di bagian dalam itu buruk sekali. Gandumnya kualitasnya lain, dan dibasahi supaya bobot berat timbangannya bertambah. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Coba kalau antum baca sepintas hadis ini tanpa tahu sababul wurudnya, apa maksudnya? Global sekali. Ternyata Nabi SAW mengkhususkan kaum muslimin.
Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya, enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum muslimin ada yang berlaku pada orang kafir, seperti nggak boleh ghibah, nggak boleh menipu, nggak boleh memukul, kecuali ada penyebab syar'i. Ada penyebab syar'i yang membuat kita bisa menghukum dia. Itu pun yang menghukum biasa pemerintah, atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan seterusnya. Ada hukum syar'i sendiri. Yang kelima, mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian, Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya, tulisan ini Masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf. Ya, ulama sahabat tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya vonis kafir kecuali orang yang sudah jelas tervonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya. Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah. Sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW tidak spontanitas menyuruh seseorang memvonis ini pasti kafir. Contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usamah radhiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya. Terjadi peperangan dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Berhasil menang. Rupanya ada satu orang ngolok-ngolok sahabat mau melawan, tapi sedikit melawan lari. Oleh Usama dikejar. Begitu ketemu duel sama Usama. Usama adalah orang yang kuat itu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usama dengan pedang, dengan kekuatan. Usama tangkis, berhasil akhirnya Usama menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah jatuh pedangnya, Usama angkat pedang, mau ditebas nih orang kafir ini. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir syahadat. Usama mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya ini. Dibunuh sama Usama. Udah. Para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usama gimana? Diingatin Usama. Hai Usama, dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah simpang siur nih, pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usama, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, serang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak? Usama diam. Nabi SAW ulangi. Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usama, saya berharap mati masuk di kuburan gak keluar lagi. Karena beratnya kalimat itu, gitu kan? Diulangi terus oleh Nabi SAW. Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Terus diulangi. Artinya apa teman-teman? Hukumnya hukum zahir. Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita nggak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini, gitu kan? Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu pergi ke sana, lalu membunuhnya, gitu kan.
Ini memang luar biasa. Setiap ada suku yang mau nyerang Madinah dibiayai sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyanyi, penari menghina-hina Islam sambil menari, dibiayai sama dia. Orang ini nyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu Rafi' ini? Kata Abdullah bin Abadik, saya Rasulullah. Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang, masuk ke benteng, berhasil membunuh Abu Rafi', gitu kan. Dan ini ada kisah sendiri, tentunya nanti akan kita sampaikan insya Allah. Dan ini saya sampaikan juga di ceramah tentang salah satu judul ceramah itu Kekasihku Rasulullah, aku mencintaimu, gitu kan. Yang baru tablik akbar di Makassar dan di Surabaya kemarin, menjelaskan banyak mujizat Nabi SAW, diantaranya perilaku ya terbunuhnya Abu Rafi' ini ada ibrah dan pelajaran yang besar, gitu. Jadi ada orang-orang munafik yang dihadapi dengan cara dibunuh, ada orang-orang munafik, ada orang kafir dihadapi dengan cara bunuh, ada orang kafir dihadapi dengan cara didakwahi, ada orang kafir dihadapi dengan cara ya diterima zahirnya dan seterusnya. Ada ajaran dari Nabi SAW. Begitu juga orang munafik. Jangan teman-teman, begitu kita tahu orang ini mungkin indikasi kemunafikan ada padanya, kan Nabi SAW mengatakan ya, tanda-tanda orang munafik 3, riwayatnya dikatakan 4, sampai dia meninggalkannya baru hilang sifat kemunafikan. Kalau dia berkata selalu dusta, kalau dia diberikan amanah berkhianat, kalau dia berjanji dia ingkari, dan yang keempat adalah kalau dia berdebat maka dia curang. Sekarang berapa banyak orang Islam di Indonesia yang cirinya 4 ini ada semua padanya? Hah? Saya nggak bilang di masjid ini ya, banyak orang. Ada orang subhanallah tiap hari dusta, udah kayak nggak ada nilainya. Cuma kita sulit bedain mana yang benar mana yang salah nih. Makanan dusta, pakaian dusta, kerja dusta, semua dusta. Apa yang bisa dipercaya nih? Sama istrinya, sama suaminya dusta terus. Apa ini? Tanda-tanda kemunafikan. Tapi bagaimana caranya kita vonis dan bagaimana bermuamalah? Kan kata Nabi SAW, pastikan dia munafik tulen sampai dia tinggalkan. Berarti ada jalan keluar. Kalau dia taubat, dia tinggalkan, keluar dari munafikan, gitu kan? Dan Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ada di antara nanti orang-orang yang tadinya munafik, kemudian masuk iman dalam hatinya lalu pindah, betul-betul dia menjadi seorang mukmin. Ada. Nanti akan kita jelaskan juga dalam sirah. Bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan mereka? Waktu tersebar berita ifk, kedustaan bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan, maka semua orang tahu penyebabnya Abdullah bin Abi Salul. Nanti ada ceritanya, unik sekali ceritanya itu. Maka begitu Nabi SAW sudah tahu, yang paling pertama berdiri Umar bin Khattab mengatakannya, Rasulullah izinkan saya tebas lehernya, bunuh aja orang ini, munafik. Dan Umar selalu setiap ada orang melanggar depan Nabi, ya Rasulullah izinkan, anda izinkan hilang kepalanya orang ini. Luar biasa kalau Umar hidup zaman sekarang, wah banyak sekali kepala yang hilang gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak, hai Umar, jangan sampai orang-orang ngomong Muhammad membunuh orang-orang yang hidup seakan-akan jadi sahabatnya gitu. Seperti ini munafik, jelas-jelas munafik, Nabi SAW tahu. Tapi kan dia berbaur dengan muslimin, seakan-akan dia bagian dari sahabat. Jangan sampai orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya. Sampai tersebar di setiap musuh Nabi SAW. Ayo, orang-orang Yahudi biasa bilang kalau sudah terdesak kita masuk Islam saja, karena Muhammad gak mungkin bunuh sahabatnya. Sampai tersebar itu sebuah konsep. Berarti ada cara menghadapi orang munafikin. Dakwahi, sampaikan. Bukan seperti orang kafir, misalnya ada yang dibunuh, nggak ada. Kecuali ada penyebab-penyebab syarikat, dia berzina, dirajam, atau dia misalnya membunuh maka dia dibunuh dan seterusnya. Jadi ada metode cara menghadapinya, dan sirah mengajar kita dengan sangat detail. Bahkan kejadian di zaman Nabi SAW per individu, gitu kan. Serta pelajaran yang luar biasa teman-teman sekalian adalah Islam tidak pernah melihat masa lalu seseorang. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah di YouTube ada judul yang saya angkat, iya inilah aku sekarang. Dakwah atau sebuah ceramah yang semoga Allah SWT ikhlaskannya, tujuannya untuk memberikan motivasi kepada ikhwat dan akhwat yang berubah. Nggak ada aibnya. Dulu pezina, dulu pemabuk, dulu perjudi, dulu kafir, dulu memerangi Islam. Tapi setelah syahadat selesai semua. Karena Islam tidak membenci individu seseorang. Yang dibenci adalah perilaku yang salah. Umar bin Khattab dulu benci sekali sama Islam.
Umar bin Khattab itu kalau keluar, khusus keluar dari rumahnya waktu di Mekah untuk nyiksa kaum muslimin.